pertama Umi, bagaimana cara penyebaran agama Islam di zaman sekarang, sedangkan di zaman sekarang mengetahui penyebaran dengan melalui HP, apakah dengan cara itu dinamakan penyebaran Islam? Oh iya, bisa ya. Salah satu caranya bisa dengan HP. Maka HP ini ada dua manfaat. Kalau kita bisa memanfaatkan untuk kebaikan, itu pahalanya gede banget. Tapi ketika kita salah untuk menggunakannya, dosanya juga enggak lebih kecil daripada pahalanya tadi. Nah, jadi itu tadi bisa ya, bisa melalui HP. Maka ini HP ini kalau bahasanya ada manfaatnya, ada mudorotnya. Nah, silakan dakwah dengan cara di HP boleh. Yang penting niatnya dakwah. Yuk, silakan. Yang kedua, bagaimana cara menyempurnakan akhlak yang benar, sedangkan menurut pandangan orang-orang lain masih kurang akhlaknya. Menyempurnakan akhlak yang benar ya. Itu kan kalau kita panduannya contoh suri teladan Nabi. Jadi kita lihat perilaku Nabi. Jangan melihat omongan orang. Karena belum tentu yang menurut orang itu bagus, menurut Allah bagus. Kadang-kadang menurut kita bagus, menurut Allah nggak bagus. Menurut Allah nggak bagus, menurut kita bagus. Jadi yang menurut Allah ya silahkan. Yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki akhlak remaja dari pergaulan lingkungan sekitar, dan apabila seorang remaja mengikuti penyebaran agama Islam hanya untuk menutupi dari lingkungan masyarakat, hukumnya bagaimana? Maksudnya menutupi kejelekannya? Untuk menutup dirinya. Coba menutup. Maksudnya untuk menutupi diri gitu, agar dan dari masyarakat dan tetangga, wah ini anak sering ke masjid, ikut pelanggaran, tapi nyatanya anak itu tidak berperilaku seperti itu nih, hukumnya. Oh iya, itu namanya musang berbulu domba ya. Jadi jangan ya. Jadi kalau kita niatnya untuk di mata manusia baik, ya harus niatnya untuk kebaikan ya. Jadi jangan biar orang bilang gua rajin nih, sering ke masjid, biar dibilang orang alim ya. Jangan. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala amal ibadah itu tergantung niatnya. Kalau cuma supaya orang bilang bagus, nggak dapat pahala, malah dapat dosa ya. Karena kita kalau bahasanya nipu orang gitu. Mendingan udah apa adanya ya. Kalau memang kita nggak bagus, sudah biarin aja atau orang tahu. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya. Kata Biblik, kadang kita mau memperbaiki akhlak, tapi di lingkungan kita itu tidak baik nih. Terus harus gimana untuk memperbaiki akhlak kita? Ya, kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Tapi di lingkungan kita enggak mendukung. Bagaimana sikap kita? Terus memperbaiki akhlak kita apa tidak? Terus lanjut. Jadi jangan orang yang begini dan lain-lain sebagainya. Tidak, kita udah niat bismillah. Saya ingin jadi orang yang baik. Jangan mundur ke belakang, maju terus. Nah, kalau bahasa anak-anak bilang masa bodoh ya. Emang gua pikirin kan gitu. Nah, jadi kalau untuk kebaikan biarin orang lain mau bilang apa, yang penting kita. Ya seperti itu. Jadi harus kuat. Keyakinan harus kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, kan kadang kita kalau keterangan ribuan perkataan ada aja nih kita yang datang ke sekolah, tiba-tiba kita di bulan puasa ini rajin. Nah, kadang ada pandangan dari tetangga atau gimana, tumben lu gitu nih bulan puasa ini itu. Nah itu gimana? Agak jauh sedikit ke. Terus gimana pandangan, gimana
pandangan kita tanggal yang ngomong seperti itu? Jadi ketika kita biasanya nggak seperti bulan Ramadan, kok tiba-tiba Ramadan berubah. Itu harusnya kita ucapkan alhamdulillah, berkat bulan Ramadan saya bisa berubah menjadi baik. Adapun orang lain mau nilai kita bagaimana terserah. Yang penting saya berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya tadi. Kenapa? Mengurangi maksudnya? Tidak mengurangi pahala ya, tapi ketika kita memang terus malah pahalanya tambah banyak. Iya, jadi terus biarin aja orang mau bilang apa kayak terserah. Kan yang tahu hati kita cuma Allah sama kita. Orang lain bisa menilai baik dan tidaknya terserah orang lain mau bilang apa. Yang penting saya niat baik. Bukan karena tetangga, bukan karena kemauan kita. Iya, bukan karena pujian ya. Karena memang dari hati sendiri. Pokoknya orang mau bilang apa terserah. Kalau memang kemarin ada luka-luka, ada kotor-kotor sedikit, ini namanya juga manusia. Toh Allah itu sifatnya Ghafurur Rahim. Itu tadi yang sholawat kita baca kan, ya nafsula taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Jadi wahai manusia, wahai hamba Allah yang banyak bergelimang dengan dosa, jangan putus asa dengan dosa yang kita perbuat. Jadi selama dosa itu tidak menyangkut masalah syirik pada Allah, kemudian kita bertobat kepada Allah, itu Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Jadi itu bagaikan apa tuh namanya tuh yang kalau kapas ditiup terbang gak tuh? Terbang. Dosa juga sebesar apapun kalau kita taubatan nasuha itu diampuni oleh Allah. Jadi kata Allah jangan putus asa. Allah itu mempunyai sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang lain mau bilang apa terserah. Jadi seperti itu. Kalau ada kesalahan manusia pasti ada salahnya, tapi Allah sifatnya tadi Ghafur. Ya seperti itu ya. Sudah cukup? Sudah.